Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Sebelumnya coba cek kebersihannya, ada sampah atau enggak. Kalau ada Bu. sampah tolong dipungut. Nela nggak boleh kayak gitu ya. Tapi dulu nih Nana ya. sampah. Ketua kelas tolong pimpin doa terlebih dahulu. Baik Bu, sebelum kita memulai kelas pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum itu Ibu mau cek kehadiran dulu ya. Baik, Bu. Iga, Hadir, Bu. Zahra, Hadir, Bu. Nur, Hadir, Bu. Adel, Hadir, Bu. Elsa, Hadir, Bu. Eri, Hadir, Bu. Dava, Hadir Bu. Nela, Hadir Bu. Patria. Hadir, Bu. Alhamdulillah semuanya hadir. Nah, biar kita tambah semangat pada pagi hari ini, sekarang kita tepuk semangat dulu. Masih ingat kan tepuk semangat? Masih. Ya, tolong berdiri. Tepuk semangat. Semangat. Oke, boleh duduk. Nah, sebelum mulai ke pembelajaran nih, Ibu mau tanya dulu. Kalian pernah nggak sih dengar berita tentang perusahaan yang bangkrut, padahal laporan keuangan di perusahaan itu tuh kelihatan bagus? Menurut Pernah. kalian kenapa kayak gitu? Saya Bu, ya Patria? Mungkin karena laporan keuangan itu nggak sesuai sama kenyataan Bu, dibohongin Bu, bohong. Iya betul. Nah, karena udah ketahuan nih kalau laporan tersebut tuh dibohongi atau dimanipulasi. Jadi gimana caranya kita tuh untuk memastikan bahwa laporan keuangan itu tuh udah benar dan bisa dipercaya? Aku Bu. Iya Nela, gimana? Oke. Mungkin harus dicek sama pihak lain Bu. Iya bener banget. Jadi laporan keuangan tuh harus dicek sama pihak lain. Nah, siapa sih pihak lain itu? Jadi pada hari ini kita akan belajar tentang audit, yaitu pihak yang memeriksa laporan keuangan. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu mampu mengidentifikasi pengertian dan tujuan audit, serta mampu memberikan contoh penerapan audit dalam kehidupan ekonomi. Nah, hari ini Ibu menggunakan model pembelajaran problem based learning. Udah siap belajar? Siap, Bu. Nah, yang pertama itu pengertian audit. Audit adalah proses pemeriksaan yang sistematis, objektif, dan terstruktur terhadap informasi, aktivitas, atau laporan keuangan suatu organisasi yang berguna untuk menilai apakah informasi tersebut akurat, handal, serta sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku. Jadi audit ini adalah proses pemeriksaan laporan keuangan di suatu perusahaan guna untuk mengecek tuh apakah laporan itu udah transparan, terus akuntabel, dan dapat diandalkan. Terus ada tujuan audit. Nah, tujuan utama audit itu memastikan bahwa informasi laporan keuangan yang diperiksa itu bersifat wajar dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Nah, secara rincinya tuh ada 5 tujuan audit, yaitu yang pertama, memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan, yaitu menilai apakah laporan keuangan sudah bebas dari kesalahan material. Kemudian yang kedua, meningkatkan keandalan informasi keuangan agar laporan keuangan itu dapat dipercaya. Kemudian yang ketiga itu mendeteksi kesalahan atau kecurangan, sama yang seperti yang sudah diberikan contoh oleh Patria tadi, kalau perusahaan tadi tuh bangkrut karena ada laporan yang dimanipulasi. Jadi audit itu memeriksa apakah laporan tersebut dimanipulasi atau sudah jujur. Kemudian yang keempat itu meningkatkan kepercayaan publik, dan yang terakhir itu menilai kepatuhan terhadap peraturan dan standar yang berlaku, yaitu untuk memastikan perusahaan mengikuti kebijakan internal, undang-undang, dan standar akuntansi di Indonesia. Nah, ini ada contoh kasus singkat
yaitu sebuah perusahaan besar mempublikasikan laporan keuangan kepada investor. Namun setelah diteliti ternyata ada data yang tidak akurat dan menimbulkan kerugian besar. Nah, siapa yang tahu nih apa penyebab laporan keuangan perusahaan ini dapat menimbulkan kerugian besar? Saya, Bu. Nela, oke Nela. Laporannya nggak diperiksa dulu, Bu. Ya, ada yang mau jawab lagi? Saya, Bu. Ya, Eri. Datanya nggak sesuai. Ya, terus ada yang mau jawab lagi? Oke, ada apa? Tidak ada pembuktian, Bu. Iya, bener banget. Jawaban kalian tuh udah menjawab pertanyaan ini, kenapa laporan yang dipublikasikan kepada investor itu bisa menimbulkan kerugian bagi perusahaan karena tidak diperiksa, data dimanipulasi, dan tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, sekarang tugas kalian itu menganalisis kasus ini. Ada 2 soal, yaitu yang pertama, apa yang harusnya dilakukan perusahaan agar laporan keuangannya bisa dipercaya. Kemudian kedua, tujuan audit apa yang paling relevan dengan kasus ini. Nah, Ibu mau bagi kalian ke 2 kelompok. Kelompok yang pertama itu dari Dava sampai ke Elsa. Kemudian kelompok 2 itu dari Adel sampai Iga. Sudah? Iya, ini maksudnya dari Fatria sampai Elsa. Fatria, Elsa, Adel sama. Sudah paham? Paham. Oke, silakan dikerjakan ya. Kalau ada yang ditanyakan, Ibu boleh lihat internet kan, Bu? boleh, tapi tidak boleh membuka aplikasi lain ya. Iya, Bu. Di rumah Azim. Ibu, mau tanya dong, Bu. Iya. Semangat sekali. Kakak mau jawab? Makasih, Bu. Kakak mau jawab? Tahu kan, Pak? Iya. Oh, jadi kita hitungannya tujuannya, Ibu. Kenapa aja, Bu? Iya, 2 perwakilan aja ya, 2 orang. Ada kita berdua ya, Ciput. Ciput dan Cipit. Lebarannya Iput. Kalau dia padang kami bukan Piding. Kelompok 1 kan pinter. Udah dapat jawaban itu deh. Tidak ya, Pak? Dikit banget ya, saldo. Astagfirullah, baju aku yang dia sama ini. Kelompok 1 dia mau nanya nggak itu? Enggak, Bu, udah ini udah. Oh, Ini gimana, Bu? Mau tanya, Bu. coba juga. Jawabnya benar nggak sih, Bu? salah nih. Jawabannya benar nggak, Bu? Caper banget loh. Yang paling bener tuh Ciput, Del. Ya, iya. Kayak gini kan, Bu? Ibu mau ini. Langsung ngecup ya. Yang serius ya kerjainnya. Serius banget Bu ini. Harus Iput ini. Bukannya Iput ini. Jangan. Aku nggak pakai Ciput. Putri kan gimana?
Ya lagi. Saya dapat ini yang ini bener gak sih aku tadi? Ih, bener ini. Ih, aduh, yang ini bener banget ini jawabannya. Kayaknya aku yang salah. Kamu ini kelompok Oh iya, ada lupa. Ada kelompok ya? aduh ada Krisis identitas ya. Ih, nih, kayak gini kok kita nih. Ya, ini mah susah. Rambut Hadi dicari yang lebih mudah jawabannya. Iya. Kan Gak bisa itu kamu cuma 3 yang bisa. iya Tiga, aku mau belajar sama kamu yang di sini. ngejawab jawabannya. Kok bisa ya? Umi Iput. Umi coklat. Gak boleh berisik ya. Azim, congornya. Katria jangan ngobrol terus. Iya, emang Bu dia nih, agak-agak. Soalnya lagi bahagia Bu. Makanya dia taruh Kayak depan kenapa Bu. tuh? Soalnya, Bentar lagi 12 katanya Bu. iya. Bu udah selesai Bu. Yang lain. Kamu satu udah belum? Ya, siap. Oke, kelompok yang udah kelompok berapa nih? Satu. Satu Bu. Dua. Udah kelompok satu dulu presentasiin hasil diskusi kelompoknya. Buat bulan buat. Perwakilan 2 orang ya. Nih, ayo Ciput. 2 iput. Dua blonde. Ya Allah. Kami kelompok Iput. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 1 ingin menjawab pertanyaan dari Ibu Rita. Nah, soalnya itu adalah apa yang seharusnya dilakukan perusahaan agar laporan keuangan yang dipercaya. Izin menjawab, menurut kelompok kami, audit diperlukan untuk memberikan keyakinan bahwa laporan keuangan disusun secara benar, mengikuti standar akuntansi yang berlaku, serta mencerminkan kondisi perusahaan secara objektif. Beri aplaus untuk kelompok 1. Apa? Kelompok Ciput. Kalau juga dong. Kelompok Ciput. Oke, sekarang buat kelompok 2. Saya kelompok 2. Kelompok apa kamu? Kelompok 2 ini ya. Kelompok Pasmina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjawab pertanyaan dari analisis yang sudah diberikan. Pertanyaannya, tujuan audit apa yang paling relevan dengan kasus ini? Jadi di sini kelompok 2 menemukan jawaban. Jadi tujuan audit yang paling sesuai dengan kasus ini adalah memberikan opini kewajaran laporan keuangan dan mencegah kecurangan, Bu. Oke, beri aplaus untuk kelompok 2. Nah, Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk kedua kelompok. Nah, alhamdulillah kalian tuh udah memahami nih konsep audit dalam kehidupan sehari-hari dan dalam dunia ekonomi. Nah, sebelum Ibu tutup pembelajaran hari ini, Ibu mau tanya dulu nih, apa satu manfaat audit yang paling penting menurut kalian? Saya tadi
lebih Oke, membimbing. Patria. Buat meningkatkan kepercayaan, Bu. Iya, siapa lagi? Saya. Iga. Buat mencegah kecurangan, Bu. Iya, siapa lagi? Berkedari. Buat memastikan bahwa laporan itu benar, Bu. Iya, bener banget. Jadi audit itu berguna untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap laporan keuangan perusahaan. Terima kasih atas partisipasi kalian pada pagi hari ini. Sebelum Ibu tutup, Ketua kelas tolong pimpin doa terlebih dahulu. Baik Bu, sebelum kita mengakhiri kelas pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi